juga merupakan rangkaian daripada how to be responsible corporation, which is CSR. Ada sebuah perusahaan yang memanfaatkan tubuhnya by itself, diciptakan Tuhan dengan DNA untuk menciptakan protein. Kita kurang bijak untuk memanfaatkan. Bayangkan konsep circular economy itu sampai ke situ, Prof. Sahabat CSR, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu sukses ya. Bersama saya Prof. Adin, kembali kita jumpa di CSR dan Sustainability Corner. Ini khusus pojok didesain oleh CFCD untuk kita sharing dan juga mempromot prinsip dan juga praktek corporate social responsibility. Anda-Anda yang punya gagasan, punya ide juga untuk ditampilkan di sini, silahkan sampaikan di dalam komen kami. Dan jangan lupa view, like, subscribe, dan juga komen untuk kita bisa lebih maju lagi. Nah, sahabat CSR, kali ini kita kehadiran tamu, Ketua Umum Corporate Forum for CSR Development, Ketua Umum CFCD, yang juga Ketua Yayasan CFCD. Jadi CFCD ini punya yayasan ya, yang hadir bersama saya sekarang. Apa kabar, Mas Insinyur Tendi Supriyatno? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih dalam kaitannya apa kaitan circular economy yang konsepnya sudah sempat kita bahas sebelumnya. Jangan lupa sahabat sehat nanti tonton video sebelum ini ya, podcast kami sebelum ini. Apa kaitan circular economy dengan corporate social responsibility activities? Oke. Circular economy dan CSR gitu ya. Iya. Silakan. Jadi Mas Tendi. sebetulnya circular economy adalah sebuah konsep lah ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan ya menggunakan resources secara bertanggung jawab, prosesnya bertanggung jawab, bagaimana supaya resources itu tidak hilang ya, tapi digunakan kembali. Nah, jadi sebetulnya konsep-konsep ini sebetulnya akan melingkupi banyak activities ya. Misalkan contoh lah, ingat kan kita baru aja menyelenggarakan Indonesian CSR Award. Oh iya. Nah, itu kan banyak tuh, Prof, yang ikut ya. Sebetulnya mereka udah pelan-pelan udah mendesain kegiatannya. Kita sebut aja misalnya Aqua Golden, Aqua ya. Kita ada di situ, ikut enggak ya? Saya lupa ya. Itu apa namanya? Mineral ya. Nah, itu kan juga sebetulnya iklannya juga cukup kencang tentang bagaimana mereka mempromosikan konsep-konsep KPC juga ya. Iya. KPC juga. KPC yang tadi udah kita ceritakan banyak lah ya yang perusahaan-perusahaan mengambilnya. Jadi ternyata menarik juga ya. Ternyata inovasi-inovasi juga banyak yang terkait dengan itu. Gitu, Prof. Iya. Jadi jelas kaitannya antara circular economy dan CSR. Karena pada umumnya kita kalau kita mendesain program CSR pasti merespon satu dari dua atau kedua-dua hal ya. Satu, meminimalkan dampak karena risiko. Kedua, meningkatkan kesejahteraan stakeholder ya. Jadi mau tidak mau memang dengan circular economy pada saat kita podcast yang lalu itu bisa bermanfaat terhadap lingkungan, bermanfaat terhadap ekonomi, bahkan bermanfaat juga terhadap kepuasan dari stakeholder. Nah, Mas Tendi bisa nggak menceritakan barangkali salah satu praktek ya di dalam CSR yang itu sesungguhnya adalah aktivitas circular ekonomi gitu ya? Sebetulnya banyak ya inisiatif-inisiatif ini. Ya, satu aja barangkali. Ya, misalkan coba kita lihat misalkan salah satu peserta Indonesian CSR Award kemarin. Ya. Bagaimana sebuah tambang besar ya memanfaatkan waste-nya ya dengan bijak dan ditemukanlah di situ ada inovasi-inovasi sehingga menyelamatkan bumi juga dari pencemaran yang nggak perlu. Tapi at the same time mereka juga saving their money gitu ya. Nah, jadi itulah itu sebetulnya rangkaian daripada how to be responsible corporation. Nah, jadi dengan menggunakan konsep circular economy. Ada lagi misalkan Aqua, ya. Nah, banyak sebetulnya udah perusahaan-perusahaan yang mencoba merecall. Nah, bahkan perusahaan plastik sebesar Chandra Asri misalnya, ya, mereka sudah mulai mencoba mengintroduce bagaimana
membantu walaupun mereka sebetulnya bukan produsen peralatan Iya. karena mereka akan memproduksinya virgin plastik lah ya, tapi produsennya mereka bantu. Produsennya mereka bantu bagaimana untuk merecycle produknya. Di hilir itu ya. Di hilirnya ya, jadi itu juga merupakan rangkaian daripada how to be responsible corporation, which is CSR. Ya, saya pernah juga melihat di Indosemen ya, bagaimana sumber energinya tidak hanya ngandelin batu bara, tapi juga dari bahan-bahan waste ya. Plastik yang dibuat dari batu bata, saya lihat supaya dia padat, gampang membawanya. Bahkan juga dari sekam padi ya, juga artinya hasil waste dari pertanian itu dimanfaatkan jadi sumber energi ya. Dan bahkan mengeluarkan sedikit debunya dimanfaatkan lagi gitu ya untuk pakai dust collector. Iya, betul. Jadi mungkin ada lagi Mas Henry contoh-contoh yang lain barangkali yang mau ditambahkan? Banyak sebetulnya ya, ada beberapa inisiatif yang juga saya amati pada waktu mereka ikut Indonesian CSR Award di kita ya. Nah, misalnya inisiatif bagaimana sebuah perusahaan yang mengeluarkan limbah kayu bekas. Limbah kayu bekas. Nah, kayu bekasnya dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, sehingga dia tidak mencemari lingkungan, ya, tetapi juga bahkan membuka peluang kerja. Ada juga sebuah perusahaan yang memanfaatkan waste-nya untuk memelihara maggot. Oh, maggot udah tahu belum sahabat CSR? Itu sejenis lalat ya, telur dari lalat ya. Black soldier fly. Black soldier fly lalat ya. Tentara hitam. Lalat tentara hitam. Ya, mungkin bisa diceritakan dijadikan apa? Nah, jadi waste food-nya, sisa makanan tadi, itu kan daripada dispose ke lingkungan, tak ke sungai, yang bisa mencemari kualitas tanah dan air gitu ya. Nah, mereka diberikan di-feed ke maggot ya. Nah, BSF gitu, Black Soldier Fly. Nah, BSF itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dia sebetulnya produsen protein, Prof. Dari telurnya kemudian menjadi itu ya, jadi larva ya. Kayak ulet gitu ya. Iya, nah larvanya sendiri itu proteinnya 40-something%. Kebayang nggak? Hampir separuh ya. Andai kata ya, ada beberapa pihak, saya pernah juga ke Thailand, ya, di situ banyak tuh serangga yang digoreng dan sebagainya. Ya, termasuk kalajengking juga, kayak udang ya. Saya pernah nyoba juga, hanya curious aja, pengen mencoba, nyobain gitu ya. Kan juga banyak kawan-kawan saudara kita di sana juga mencoba makan, dan mereka sehat-sehat saja. Ya, saya lihat juga ada di IPB itu teman-teman peternakan untuk diberikan jadi makanan ayam. Bisa. Ya. Jadi kalau tidak berani dikonsumsi langsung, pakai perantara, entah ikan, ayam. Yang kita makan ikannya atau ayamnya atau telurnya ya. Atau telurnya. Ya, benar-benar. Jadi zero waste akhirnya ya, karena semua dimanfaatkan. Bayangkan, ya ini kan lucu ya, menarik ya sebetulnya. Tuhan sudah menciptakan makhluk yang lain besar, ya. Dia sebetulnya by itself diciptakan Tuhan dengan DNA untuk menciptakan protein. Coba bayangkan. Nah, kita kurang bijak untuk memanfaatkannya. Bayangkan konsep circular economy itu sampai ke situ, Prof. Begitu. Ada sebenarnya di lingkungan kita yang bisa merubah secara cepat tanpa kita merubahnya secara langsung gitu. Bahkan kadang-kadang kita jijik melakukan merubah sendiri ya. Salah satu contoh tadi Black Soldier Fly ya. Baik, terima kasih Mas Henry, Ketua Umum CSR Corporate Forum for CSR Development yang telah hadir. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kaitan antara circular economy dan CSR. Nah, sahabat CSR, jangan lupa kami dari CSR and Sustainability Corner tentunya berharap kita selalu kerjasama. Salah satu yang kami mohon tentunya silahkan selalu di-share podcast-podcast kami ini dan juga di-subscribe sehingga kita saling menimbulkan kemanfaatan
apa yang telah kami diskusikan dari CSR dan Sustainability Corner ini. Sekian dan terima kasih Mas Tendri atas inspirasi contoh-contoh praktek CSR dan sirkular ekonominya yang tentunya tidak hanya bermanfaat buat teman-teman kita yang akan mengembangkan kegiatan CSR dan sirkular ekonomi, tapi juga teman-teman kita di kampus ya, untuk mencari case-case lain sebagainya. Jadi buat teman-teman di kampus yang ingin barangkali mendalami beberapa kasus sirkular ekonomi, bisa dihubungi Corporate Forum for CSR Development, atau barangkali jadi area riset ya, tesis, atau barangkali punya inovasi untuk mengembangkan lagi kegiatan sirkular ekonomi. Welcome, lihat ini di sini web CFCD, bisa nanti di email ataupun juga kontak person kami. Terima kasih. Sama-sama, Bro.